Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sopandi Ahmad melalui channel Opan Ahmad. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai volume bangun ruang sisi datar. Nah, istilah lain dari volume ini biasanya kita menyebutnya dengan isi ya, karena volume ini berkaitan dengan seberapa banyak isi dari sebuah bangun ruang, dan satuannya biasanya berupa kubik atau dituliskan dalam satuannya itu berupa pangkat 3 ya. Sementara kalau luas permukaan itu satuannya persegi atau pangkat 2. Nah, volume bangun ruang yang akan kita bahas ini meliputi sama seperti yang sudah kita bahas kemarin di luas permukaan ya. Yang akan kita bahas bangun ruangnya ini meliputi prisma dan limas. Dua bangun ruang ini. Dan kenapa hanya dua? Karena kemarin sempat dijelaskan bahwa kubus dan balok itu juga merupakan prisma. Jadi kalau paham konsep mengenai prisma, maka kubus dan balok pun akan mudah kita pahami. Oke, kita lanjut aja. Yang pertama kita bahas mengenai volume kubus. Dari mana kita bisa memperoleh volume kubus ini? Nah, sekarang coba kita bayangkan pada bangun ruang kubus ini itu di alas ya, atau kita bilang sebagai bidang alas. Ini alasnya ini berupa bidang persegi, sehingga kalau saya buat kubus ini panjang rusuknya S gitu ya, berarti kan luas bidang alasnya ini adalah S kali S atau S pangkat 2 karena dia merupakan persegi. Oke, untuk memahami konsep volume ini, nah ini bayangkan bahwa alasnya ini berbentuk lapisan, berbentuk kertas aja lah, katakanlah ada sebuah persegi berbentuk kertas, kemudian kertasnya ini ditumpuk-tumpuk ya. Jadi awalnya kertasnya ini satu yang luasnya S pangkat 2 yang hanya ada di alas, kemudian ditumpuk-tumpuk sehingga bayangkan kubus ini adalah tumpukan kertas-kertas yang luasnya sepangkat 2. Nah, bayangkan, jadilah kubus padat gitu ya, isinya kertas semua. Dan kubus ini kan panjangnya sama ya rusuknya tuh, sehingga ini tingginya pun dia akan S. Nah, volume itu menggambarkan berapa padat, seberapa banyak kertas di dalam kubus ini gitu, di dalam bangun ruang ini. Sehingga kalau kita nyatakan volumenya ini itu akan menjadi S pangkat 2 ya, sebanyak tumpukan kertasnya tadi sebanyak S, sehingga volume kubus ini akan menjadi S pangkat 3 dengan S nya panjang rusuk dari kubus. Nah, ini khusus ya, khusus untuk kubus, volumenya itu adalah S pangkat 3 dengan S nya sendiri adalah panjang dari rusuk kubus. Cukup sederhana. Nah, melalui pola pikir tadi, sekarang kita susun volume dari balok. Nah, balok ini katakanlah alasnya dia berupa persegi panjang di mana ukurannya adalah P dan L. Dan kita ketahui bersama bahwa namanya persegi panjang dengan ukuran P dan L berarti luasnya itu adalah P kali L. Ini belum selesai ya. Luas alasnya ini P kali L. Jadi P kali L ini sebagai luas alas. Ini sebagai luas alas. Kemudian bayangkan tadi ya, alas ini itu sebanyak tumpukan ke atas, dimana ukuran selanjutnya ini dari balok ini katakanlah T.
Berarti volumenya sendiri itu adalah luas alas, di mana luas alasnya panjang kali lebar dikali dengan tinggi baloknya. Jadi kita bisa tuliskan sebagai P kali L kali T. Atau lebih kasar lagi nih, kalau untuk memahami volume ini, bayangkan dari balok ini itu terdapat kubus satuan, di mana kubus satuannya ke kanan sebanyak P, ke belakang sebanyak L, dan ke atas itu bertumpuk sebanyak T, sehingga banyaknya kubus satuan pada balok ini itu menyatakan volume. Itu konsep volume yang lainnya yang bisa kita buat lebih kasat lagi gitu. Nah, secara umum volume dari prisma ini, dari apa yang sudah kita bahas tadi, volume dari prisma ini secara umum bisa kita tuliskan itu sebagai luas alas kali tinggi, di mana alasnya ini kan bisa berbentuk apa saja. Kalau alasnya segitiga ya berarti luas alasnya setengah alas segitiga kali tinggi segitiga. Kalau luasnya segi empat ya panjang kali lebar kalau alasnya berbentuk persegi panjang ya berarti panjang kali lebar luas alasnya, itu menyesuaikan. Tapi secara umum volume prisma ini rumusnya mengikuti pola luas alas kali tinggi. Satu lagi bangun datar yang kita perlu ketahui volumenya yaitu limas. Nah, limas ini agak berbeda dengan prisma. Jadi untuk mengetahui volume limas, pertama ini saya buat kubus, di mana di dalam kubus ini terdapat 6 limas yang puncaknya saling berimpit di tengah-tengah kubus seperti gambar ini ya. Dan kalau kita ambil salah satu limasnya, ini akan berbentuk seperti yang di kanan, berbentuk piramida. Nah, itu saya gambarkan bidang tegaknya dengan warna yang berbeda-beda supaya nampak terlihat. Oke, tadi di awal sudah disebutkan bahwa jika suatu kubus panjang rusuknya S, maka volumenya itu adalah S pangkat 3. Nah, sekarang kita lihat kubus ini tadi kita bagi menjadi 6 buah limas yang kongruen, sehingga S pangkat 3 ini bisa kita nyatakan sebagai 6 kali volume limas. Oke, seperti itu ya. S pangkat 3 ini bisa kita nyatakan sebagai volume dari limas, yang kemudian kita perhatikan tinggi dari limas nih, tinggi dari limas itu merupakan tinggi dari limas ini itu pasti ada di setengahnya S gitu. Ini tuh tinggi limas nih pasti setengahnya S, atau boleh juga kita tuliskan bahwa S ini itu pastilah sama dengan 2T. Sehingga kalau kita uraikan lagi nih, volume limas ini akan menjadi S pangkat 3 dibagi dengan 6. Seperti itu ya, atau bisa kita tuliskan sebagai 1/6 dikali S pangkat 3. Dan S pangkat 3 ini, karena kita mau tahu rumus limas berdasarkan tingginya, berarti S pangkat 3 ini coba kita uraikan menjadi S pangkat 2 kali S. S pangkat 2 kali S, di mana salah satu S yang belakang ini, berdasarkan tadi uraian bahwa S itu sama dengan 2T, kita ubah menjadi 2T. Lalu di sini kita akan memperoleh 2/6 S pangkat 2T.
2/6 S pangkat 2 dikali T. Nah 2/6 masih bisa kita sederhanakan lagi nih menjadi 1/3 S pangkat 2 dikali T. Nah ini kasus limas di mana limasnya ini ada alasnya berbentuk persegi. Jadi sebenarnya S pangkat 2 ini merupakan luas alas. Luas alas. Kalau secara umum kita tuliskan volume limas ini itu rumusnya mengikuti pola 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Seperti itu ya volume limas. Jadi bedanya dengan prisma, kalau prisma volumenya luas alas kali tinggi cukup itu ya, luas alas kali tinggi, di mana alasnya luas alasnya itu mengikuti luas dari bangun datar pada alas. Sementara kalau limas itu harus dikali lagi dengan 1/3 luas alas kali tinggi. Oke, bisa ya bedakan ya. Kalau prisma luas alas kali tinggi, tapi kalau limas 1/3 luas alas kali tinggi. Nah, itu saja sebenarnya rumus dari volume bangun ruang sisi datar yang perlu dipahami. Nanti ketika permasalahan mungkin saja ada beberapa hal yang lainnya, dan itu mungkin saja akan terkait dengan materi-materi yang sebelumnya. Nah, oke, ini akhir dari pembahasan kita. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Semoga pembahasan ini dapat membantu kamu memahami materi mengenai volume dari bangun ruang sisi datar. Oke, sekian pembahasan dari saya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.